Pemirsa, dua orang guru di Medan, Sumatera Utara diberi peringatan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan. Mereka diduga menghina muridnya dengan kata kasar. Aksi kurang terpuji dilakukan seorang guru terhadap muridnya. Alih-alih memberi pendidikan yang layak, dua orang guru di SMP Negeri 28 Medan malah menghina anak didiknya. Seorang siswi dihina gurunya lantaran belum mampu membayar uang sekolah dan uang buku. Ironisnya, siswa yang mereka hina merupakan anak yatim yang berasal dari keluarga kurang mampu. Meski sudah melunasi uang tunggakan tersebut, rapot siswa malah ditahan oleh gurunya. Waktu itu kan saya belum bayar uang sekolah kan, uang buku sama uang baju. Nah terus gurunya masuk, dia tiba-tiba aja marah-marah kan, kayak gitu. Terus dia bilang kan sama saya, udah bodoh, miskin, kata dia kan, kayak gitu Pak. Setelah itu, waktu itu kan udah kan Kak, udah dibayar semua tunggakannya, rapot masih ditahan. Jadi waktu itu pas ngambil rapot ada guru yang bilang, dalam pertemuan dengan pihak sekolah, kedua guru dan kepala sekolah sudah meminta maaf dan menyesali perbuatannya. Langsung datang ke sekolah, langsung melakukan kunjungan. Kita ingin tahu siapa oknum gurunya, kemudian kita ingin tahu seperti apa persoalan sebenarnya. Nah ternyata pada saat di situ mereka sudah memang mengakui khilaf dan mengakui ya salah. Sebenarnya bagi saya menganggap ini masalah ini sudah cukup ya. Ini adalah pelajaran penting. Pengalaman yang berharga buat seluruh tenaga pendidik, bahwasanya di sekolah itu tidaklah harus dengan berkata-kata angkuh, dengan berkata-kata sombong, tapi harus bisa menyesuaikan kurikulum sebagai orang tua dari siswa di sekolah. Meski sudah saling memaafkan, kedua guru tersebut diberi peringatan tertulis dan membuat pernyataan tidak akan mengulangi tindakan serupa. Namun jika kembali melakukan hal serupa, keduanya akan ditindak sesuai aturan yang berlaku. Membahas masalah ini kami sudah terhubung dengan Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Bapak Ihwan Ritonga. Selamat malam Pak Ihwan. Selamat malam Ibu Anita. Pak Iwan, tanggapan Anda terkait ada guru yang menghina muridnya terlepas dari permasalahan apapun? Ya. Halo. Iya Bu. Pak, silakan. Jadi sebenarnya itu kejadian sekitar beberapa hari yang lalu, mungkin 5 hari yang lalu seperti itu ya. Walaupun cerita ini bagi saya adalah sudah dianggap selesai karena pada saat saya datang protes ke sekolah dan mereka sudah mengakui dan sudah minta maaf, si murid juga sudah salam tangan gurunya sendiri, yang guru yang menghina dia, kemudian sudah maaf-maafan, sudah salam-salaman. Baik, itu. Berarti menurut Anda kasus ini selesai dengan perdamaian antara guru dan muridnya? Ya, jadi memang dari awal ini kejadian sudah lama, dari sekitar 6 bulan yang lalu, semenjak anak ini saya angkat menjadi anak asuh, seperti itu Bu Anisha. Oke. 6 bulan yang lalu saya angkat. Pertama kali memang sebenarnya dia sudah melaporkan persoalan ini, tapi saya belum tanggapi. Saya anggapnya itu adalah tantangan buat dia, harus mampu bersaing dan harus bisa menghadapi hal-hal yang seperti itu. Tapi pada saat beberapa hari yang lalu terima rapot, ternyata kejadian itu terulang kembali, sehingga saya harus datang ke sekolahnya, saya harus ketemu dengan kepala sekolah dan harus ketemu dengan guru yang bersangkutan, seperti itu. Baik, Pak Iwan, ketika Anda bertanya kepada gurunya, sebenarnya apa alasan seorang guru menghina muridnya sendiri? Apa alasannya? Jadi kita tanya, persoalan itu mereka kan awalnya tidak mengakui. Tujuan kami bukan seperti itu Pak Iwan, tapi tujuan kami adalah menyampaikan bahwasanya tidaklah kata-kata sekasar itu. Tidaklah mungkin saya sebut dia itu miskin, tapi saya sebut bodoh gitu.
Tapi saya bersikeras, nggak mungkin seorang anak yang masih umurnya 14 tahun dan disaksikan oleh ada teman-teman yang mengakui berbohong sampai seperti itu, sehingga mereka mengakui. Baik, berarti dari awal, sejak awal gurunya memang tidak ada itikat baik untuk mengakui ya, malah di sisi lain memfitnah anak-anak itu berkata bohong. Iya, awalnya seperti itu. Tapi begitu kita agak keras sedikit, kita personalnya akan sampaikan ke Dinas Pendidikan dan Pak Wali Kota, sehingga terjadilah kejujuran, alhasil minta maaf seperti itu, Ibu. Baik, jadi masalah ini selesai diminta maaf ya Pak, tanpa adanya sanksi khusus untuk kedua guru ini. Ya, jadi kalau persoalan sanksi kita kan serahkan kepada Dinas Pendidikan dalam hal ini Wali Kota Medan ya. Tapi kemarin permintaan kita yang pertama adalah tidak ada lagi indah-indah berikutnya di sekolah lain. Ini menjadi pengalaman ataupun pelajaran berharga buat di dunia pendidikan. Nah, seperti itu. Baik, berarti sejauh ini tidak ada pertimbangan terhadap kondisi psikologis anak yang telah dihina oleh gurunya sendiri ya Pak ya? Ya, betul. Oke, berarti mengabaikan itu ya Pak ya? Sejauh ini. Ya, betul. Tindakan dari Dinas Pendidikan juga mengabaikan kondisi psikologis anak setelah dihina oleh gurunya dan tetap bersekolah di situ. Anak itu tetap diajar oleh guru itu ya Pak ya? Nah, jadi Dinas Pendidikan sebenarnya sudah memanggil kepala sekolah terkait dan guru terkait, sudah mengklarifikasi. Tapi hari ini sanksinya belum kita mengetahui apa sanksi yang diberikan. Mungkin besok lusa kita akan mencari informasi Dinas Pendidikan terkait apakah ada diberikan sanksi, apakah diberikan hal yang lain, kita nggak tahu, tapi mungkin dalam waktu dekat kita akan mempertanyakan itu. Baik, Pak Iwan, dua guru ini wali kelas dua anak ini atau bukan, Pak? Nah, jadi dua anak ini pertama kan dulu alumni di situ, Bu. Sekarang sudah SMA, tempat putus sekolah 1 tahun, yang seharusnya hari ini dia sudah kelas 2, tapi dia menjadi kelas 1. Begitu saya ketemu dengan anaknya, namanya Amel, Bu. Amel, langsung kita bayari uang sekolahnya, dia daftarkan kembali di salah satu sekolah swasta di terdekat tempat tinggal. Berarti sudah tidak bersekolah di situ lagi ya, Pak ya? Yang SMP masih. Oh, yang SMP masih. Masih Yang diajar SMP oleh guru yang menghinanya, Pak? Ini kan kebetulan libur. Besok mereka baru masuk sekolah. Oke, baik. Besok. Baik, terima kasih Pak Iwan Ritonga atas perhatiannya, dan kami juga berharap kondisi psikologis anak-anak ini tidak terganggu karena dihina oleh gurunya sendiri. Terima kasih Pak Iwan Ritonga, Wakil Ketua DPRD Kota Medan, telah bergabung bersama kami di iNewsroom. Pemirsa, seorang anak di Kota Makassar, Sulawesi Selatan diduga meninggal dunia karena ambulans yang ditumpangi tidak diberi jalan pengendara lain. Peristiwa terekam video amatir dan viral di media sosial. Kami tidak dibukakan jalan, tidak ada tim eskor. Pasien saya meninggal di atas mobil. Sebuah video diduga direkam seorang sopir ambulans viral di media sosial. Pria tersebut mengatakan seorang anak yang membutuhkan bantuan medis di dalam ambulans meninggal dunia karena ambulans terhalang oleh kendaraan lain. Suara tangisan histeris wanita juga sesekali terdengar di dalam video ini. Tidak ada tim. Peristiwa diduga terjadi di Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Sulawesi Selatan. Menurut perekam video, saat itu ia tengah mengantarkan sang anak bersama keluarganya ke Rumah Sakit Daya Makassar. Namun karena ambulans terhambat, anak tersebut kemudian dikatakan meninggal dunia karena terlambat ditangani. Sementara polisi kini masih menyelidiki video viral tersebut. Meninggal di Urip karena tidak ada yang membukakan jalan.